Ya, halo, jumpa lagi. Oke, di video kali ini saya akan coba sharing ya. Kebetulan ini adalah salah satu jawaban dari pertanyaan rekan-rekan semua. Kemarin ada yang nanya, Om, kalau untuk pemula sebaiknya beli lahan yang udah jadi atau yang lahan kosong? Tentu jawabannya ya lahan yang udah jadi. Namun kalau lahan yang udah jadi itu kan harganya mahal. Jadi ini kebetulan pengalaman pribadi bisa untuk solusi rekan-rekan yang masih pemula. Nah, kebetulan ini kemarin kita baru beli ya. Ini lahan ukurannya 14.000 meter persegi atau kira-kira 1 hektar 1 hektar 1,5 hektar lah anggap saja ya. Jadi ini kemarin kita beli di harga 42 juta atau kalau dalam hitungan per hektarnya itu sekitar 24 juta. Ini sangat murah sekali. Kenapa? Karena memang kalau dilihat dari kondisi sawitnya ya memang nggak ada yang selera ya. Lihat ini. Nah, dari pertanah tanam ini belum pernah ditunas sama sekali. Jadi cuman dipanen aja. Cuman saya tertariknya ini meskipun sawit ini tidak pernah tersentuh pupuk, namun buahnya itu masih keluar. Dan saya gali informasi katanya sih ini memakai bibit unggul ya, jenis Marihat. Dan ini sepertinya cukup mudah sekali untuk memperbaikinya dan tidak mengeluarkan biaya yang besar. Kalau informasi dari pemilik pertama ini katanya produksinya itu dalam 14 hari sekali itu sekitar 200 sampai 300 kg. Nah, saya targetkan ini besok kalau udah jadi ini di atas 1 ton. Jadi kalau menurut saya ini PR-nya sangat mudah sekali. Kita lihat buahnya itu normal, cuman kecil-kecil. Jadi nanti mungkin kalau udah kita kasih pupuk dengan takaran yang cukup, buahnya ini akan lebih besar lagi dan bobotnya lebih lebih berbobot lah. Dan coba kamu lihat daerah sini. Ah, buahnya itu normal, tidak ada busuk ya. Bagus banget. Ini seandainya ditunas ini seperti buah yang sudah normal atau sayur yang sudah normal ya. Lihat dari bawah ini nggak pernah ditunas sama sekali. Jadi memang nggak semuanya berbuah, namun kalau dari sisi kondisi pohonnya ini masih gampang untuk diperbaiki. Nah, ini sebagian ada yang pernah ditunas, namun ya gitu nggak dirawat. Dari kita lihat areanya itu semak. Nah, sampai di atasnya pun semak. Ini sangat-sangat tidak terurus ya. Jadi saya yakin siapapun yang melihat kondisi kebun yang seperti ini tidak akan pernah tertarik. Namun kalau menurut saya sih karena harganya murah ya saya sikat aja. Karena nggak lama ini pasti akan jadi bagus. Gulmanya juga jenis pakis dan lalang, ini sangat ganas sekali. Ini tidak ditanam ya, ini tumbuh sendiri sawit-sawit ini, nanti kita bunuh satu persatu. Waduh, ini waduh, ini rusak banget ini udah nggak pernah ditunas, manennya pun dicuri-curi ya. Jadi waduh, ini merusak ini namanya. Dan oke, nanti langsung kita percepat saja videonya biar nggak lama. Kita masuk ke proses pruning ya, pruning atau tunas. Kemarin kita lakukan proses penunasan, itu biayanya per pohonnya itu 5.000, normalnya kan 1.700. Karena ini memang pelepahnya itu full ya, full dan banyak yang kering, jadi agak sedikit susah gitu. Jadi nilainya itu atau biayanya itu lebih mahal dari standar penunasan biasa.
yang biasanya 1.700 per pohon, ini kita dikenakan biaya 5.000 per pohon. Oke, biaya penunasan ini setiap daerah itu berbeda-beda ya, tidak sama. Kalau di daerah kami itu per pohonnya itu 1.700, tapi itu kondisi normal. Ini karena memang parah ya, jadi kita lelang dengan harga 5.000 per pohon. Nah, ini kondisi setelah dilakukan penunasan ya. Tengok dari bawah sampai ke atas itu memang belum pernah ditunas sama sekali. Jadi ini kalau manen cuma dicuri-curi aja. Kita lihat juga buahnya kecil. Ini kecil banget, tapi nggak masalah sih, namanya juga sawit, nggak pernah tersentuh pupuk ya. Jadi udah kondisinya itu harus kita maklumi. Tapi nggak masalah sih, nanti ini kita targetkan 1 tahun saja, ini udah penghasilannya saya yakin itu 1 ton lebih untuk 14 hari atau 2 minggu sekali. Yang penting kalau buat saya sih biaya investasi awalnya itu murah, jadi kenapa tidak. Nah, kalau ini kondisi setelah 4 bulan, sebenarnya ini hampir 5 bulan sih, karena saya udah melakukan pemupukan 2 kali nih ya. Sudah bersih. Namun memang ini nggak pernah kita lakukan penyemprotan sih. Dari awal beli kemarin kita gunakan sistem babat aja ya. Kondisinya masih gini, anak kayunya juga masih banyak, namun udah bersih lah kalau dibandingkan dengan kondisi waktu pertama beli kemarin ya. Ini manennya juga udah gampang, lihat tumpukan pelepahnya udah mulai busuk, jadi udah agak terang. Ini tugas kita nanti ini untuk membasmi anak kayunya saja, terus kita lakukan pemupukan yang rutin agar normal kembali. Nah, gimana menurut kalian? Saya yakin pasti kalian belum tertarik karena wah, masih jauh dari kata sempurna ya. Namun kalau menurut saya ini ya namanya masih awal-awal kan, target kita kan kemarin 1 tahun ya, ini baru setengah tahun lah, 5 bulan belum ada juga kan. Ya daripada kamu beli lahan kosong kan masih nunggu 4 tahun lagi. Kalau ini kan kita bisa langsung manen. Cuman ya gitu, kita harus merawatnya. Sama saja sih sebenarnya. Ini belum sempat ketunas. Nah, yang ini lihat, aduh, kondisinya ya, bawahnya ke atas itu seperti langsing kayak ular kobra. Sebelah sana, aduh, ini udah tinggi banget ya. Ini nggak rata sih tingginya. Sebelah sini. Nah, kalau yang ini bukan tanaman ini ya, ini tumbuh liar ini. Jadi nanti satu persatu harus dibunuh karena dia akan mengganggu nantinya. Jadi kalau untuk kondisi yang seperti ini sudah bersih, sudah ditunas dan sudah siap panen, ini harganya ya kalau kita jual per hektarnya 100 juta itu udah laku keras, udah banyak yang mau. Jadi kemarin itu kita belinya ini memang ya kebut-kebutan, takut dibeli orang duluan. Nah, jadi misalkan ini kan hampir 1,5 hektar ya, kalau 1 hektarnya itu 100 juta, mungkin ini 140 juta udah laku. Cuman kalau aku sih ditawar 170 juta nggak saya kasih, karena di luaran sana itu pasaran sawit udah 150 juta loh per hektarnya. Ini memang kalau di daerah kita belum terlalu tinggi, karena memang akses untuk mencapai pabrik itu masih jauh ya, itu sekitar 15 km. Jadi pasaran harga kebun sawit di daerah sini itu belum setinggi tempat-tempat lain gitu. Jadi saya yakin suatu saat nanti mungkin daerah sini tuh harga pasaran tanah atau kebun sawitnya udah bisa menyimbangi daerah-daerah lain. Jadi kesimpulannya buat rekan-rekan pemula ya, memang kalau kamu mau
ingin jadi pengusaha sawit ya, kalau modalnya pas-pasan kamu bisa beli kebunnya udah jadi yang kondisinya nggak normal gitu, karena harganya lebih terjangkau daripada kamu beli lahan kosong nanti kamu nunggunya lama, nanti kamu bosan. Jadi kalau kamu pakai sistem seperti ini, mudah-mudahan nanti kedepannya kamu bisa lebih cepat berkembang. Dan ketika kamu sudah berkembang, nanti kamu juga bisa melanjutkan dengan memilih bibit yang unggul, terus melakukan perawatan di atas standar. Jadi kamu itu punya modal yang lebih kuat. Oke, mungkin cukup itu saja ya kesimpulannya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Mungkin sampai di sini video kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa kalau kamu menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu. Oke? Terima kasih.